Oke cuy, ketemu lagi di Rangkum Film. Oke, langsung aja ya cuy. Kali ini kita bakalan bahas lagi alur cerita film horor yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian nonton di rumah bareng keluarga. Ya, film kita kali ini berjudul The Invisible Man alias manusia tak terlihat. Sebetulnya film ini adalah film remake ya dari film The Invisible Man tahun 93 karya dari Herbert George Wells. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang diteror habis-habisan oleh manusia tak kasat mata. Wow, lalu seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita simak rangkuman filmnya. Check it bro. Pertama-tama film ini dibuka dengan adegan yang memperlihatkan kehidupan Cecilia yang tinggal bersama sang kekasih alias gebetannya yang bernama Adrian Griffin, yang juga merupakan ilmuwan di bidang optik yang kaya raya jalan raya, kebun raya lah ya, pokoknya sugih banget. Hidup di bawah kontrol penuh Adrian, ini setiap gerak-gerik dari Cecilia ini dipantau lewat kamera CCTV dan alarm otomatis yang membuatnya mau tidak mau harus tetap di rumah. Namun karena perilaku Adrian yang sangat overprotective bahkan cenderung melakukan kekerasan alias KDRT membuat Cecilia ini semakin tidak betah ya kan. Jadi ingin pulang ke rumah orang tuanya. Merasa tidak sanggup lagi dengan perlakuan buruk dari Adrian, Cecilia pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan terlebih dahulu memberikan obat penenang kepada Adrian, kayak obat tidur gitu ya, diazepam. Cecilia dengan terendap-endap ya diam-diam ini berupaya melarikan diri. Dan di saat sudah hampir keluar rumah, ini Cecilia dikagetkan oleh sesuatu. Ya, ada Zeus ya. Zeus ini adalah guguknya si Adrian, yang ini kayaknya mau ikut kabur sama Cecilia karena gak betah KDRT juga ya. Bergurau. Dan karena kasihan sama si guguk, ini Cecilia dengan baik hati membantu melepaskan kalung yang mungkin mengekang Zeus selama ini ya. Namun apa yang terjadi? Si Zeus guguk kampret tak tahu diri, gak punya akhlak, ini malah nyenggol mobil Adrian pakai bokongnya yang semelohai ya. Ini membuat alarm mobil berbunyi kencang, kayak gitu. Dan dengan panik ini Cecilia langsung cabut karena kemungkinan Adrian bisa saja bangun karena bunyi alarm tersebut. Lanjut, Cecilia pun lari terbirit-birit kayak kebelet kecipirit, memanjat tembok, lari ke gunung, lari ke hutan. Ia pun lalui semuanya ini untuk kabur dari Adrian. Dan asal kalian tahu, rencana kabur ini dari Cecilia ternyata sudah disiapkan matang sebelumnya ya. Ini pinter banget karena di situ Cecilia bilang bahwa dia lagi COD-an ini sama kakaknya yang bernama Emily yang janji bakal jemput dia ya kan. Meskipun agak telat-telat gitu, ini akhirnya si Emily berhasil menjemput walaupun sempat ketahuan sama Adrian yang tiba-tiba datang gak pakai kaos kaki, gak pakai sepatu, itu kakinya gak sakit apa gimana lari-larian. Akhirnya Cecilia ini berhasil kabur. Alhamdulillah. Dan selang 2 minggu kemudian, dengan bantuan sang sahabat yang bernama James dan putrinya yang bernama Sydney, yang dengan baik hati ini memperbolehkan Cecilia tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Mimpi buruk Cecilia pun seakan-akan berakhir di situ. Meskipun dia masih terlihat sedikit trauma dengan apa yang dia alami selama ini. Bahkan katanya doi sampai nggak berani tuh yang namanya keluar rumah ya kan. Namun ternyata tinggal sementara di rumah James malah menjadi awal dari keanehan-keanehan yang lain. Bagaimana tidak? Usai mendengar kabar mengejutkan bahwa sang mantan kekasih Adrian ini meninggal dunia karena bunuh diri. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cecilia malah mendapati dirinya mendapatkan warisan dari Adrian yang banyak banget jumlahnya, mulai dari rumah mewah, uang 5 juta dolar, akun binomo, akun Getrich, sampai akun Mobile Legend, yang otomatis membuat Cecilia ini kaya raya. Namun dengan syarat Cecilia harus bebas dari yang namanya kejahatan serta sehat atau waras secara mental. Sesuatu yang mungkin sedikit agak aneh. Singkat cerita, dengan memiliki banyak sekali uang, Cecilia pun memberikan James, orang yang baik hati menampungnya selama ini, sebuah hadiah, yaitu ya tangga baru, sebuah ondo atau tangga untuk memanjat-manjat ya, untuk seseorang yang sangat baik hati menolong Cecilia selama ini. Tapi Cecilia juga memberikan rekening untuk kuliah anaknya James yang bernama Sydney. Wah, gaya coy, orang kaya baru. Berharap keadaan semakin membaik, kembali ke cerita. Ternyata pada hari berikutnya serangan teror oleh sesuatu yang tidak terlihat mulai menghantui Cecilia. Berbagai adegan yang bikin jantung mau copot tersaji selama Cecilia menginap di rumah James. Salah satunya adalah kompor yang digedein sendiri apinya sampai hampir membakar rumah. Di sini banyak banget adegan-adegan yang dibangun dengan sangat-sangat bagus untuk membangun ketegangan dari penontonnya ya. Jadi hati-hati kalau kalian lagi nontonnya sendirian ya. Banyak sekali jump scare di sini.
Intinya di sini adalah berbagai teror atau kejadian-kejadian aneh semakin membuat Cecilia yakin kalau ternyata Adrian ini masih hidup. Dia hanya memalsukan kematiannya untuk menghukum Cecilia yang kabur dari pelukannya. Kejam banget ya. Setelah menyadari ada sesosok makhluk seksi, sesosok makhluk tak kasat mata yang terus menerornya, keadaan Cecilia pun semakin memburuk dan frustasi. Mulai dari semua portofolio kerjaannya tiba-tiba hilang ketika ngelamar pekerjaan. Dia adu domba dengan kakaknya Emily dengan mengirim email ujaran kebencian. Sampai dia difitnah melukai Sydney ketika di rumah. Padahal jelas-jelas bukan Cecilia yang melakukannya. Sampai pada suatu ketika Cecilia mulai muak. Kemudian dia memasang jebakan-jebakan tikus untuk si makhluk tak terlihat tersebut. Berharap bisa ngegap si makhluk kampret itu, Cecilia malah kembali dikejutkan dengan ditemukannya ponsel lengkap dengan foto Cecilia lagi tidur alias lagi ngorok, portofolio arsitek doi, dan sebuah pisau di loteng rumahnya. Rumahnya James maksudnya ya. Dan yang bikin kaget lagi adalah ketika Cecilia mencoba melihat ke lubang loteng di mana dia masuk dengan penuh keyakinan kalau ada seseorang yang lagi ngawasin dia tapi tidak terlihat. Cecilia nekat menyiramkan cat yang berwarna putih ke arah sana. Dan apa yang terjadi? Boom! Betul, adanya sesosok makhluk yang akhirnya terekspos karena terkena cat ya. Hingga akhirnya pergelutan pun tak terhindarkan. Sampai akhirnya si makhluk tersebut diduga melarikan diri alias kabur. Entah dapat wangsit dari mana, akhirnya si Cecilia langsung nyewa Grab car buat anterin doi ke rumah Adrian yang lumayan jauh jaraknya. Mungkin Cecilia ingin menyelidiki langsung apa yang sebetulnya terjadi pada dirinya. Sesampainya di sana, doi malah ketemu lagi tuh sama si guguk kampret gak ada akhlak yang gak jadi kabur. Dan kejutannya di sini adalah Cecilia akhirnya berhasil menemukan jubah, baju, atau apalah itu ya yang bisa membuat pemakainya tak terlihat berkat teknologi optik yang diciptakan oleh Adrian di laboratoriumnya. Sempat ketahuan oleh Adrian yang tak terlihat, Cecilia akhirnya berhasil kabur dengan sebelumnya menyembunyikan baju tak terlihat kedua milik Adrian di belakang lemari di rumahnya sendiri. Singkat cerita, karena sikapnya yang aneh, orang-orang di sekitar Cecilia menganggapnya sebagai orang gila. Bahkan James dan Sydney pun tidak mempercayai Cecilia lagi. Hal tersebut semakin buruk ketika makhluk tak terlihat tersebut alias The Invisible Man membunuh kakaknya Cecilia yang bernama Emily di tengah-tengah restoran dan membuat Cecilia seolah-olah yang membunuhnya. Padahal di situ Cecilia ingin curhat kepada kakaknya. Dan di sini kita mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Sebuah fakta besar muncul di sini. Cecilia yang diseret ke rumah sakit jiwa dan diberikan perawatan sambil menunggu pengadilan ternyata diketahui sedang hamil, sedang mengandung anak dari Adrian. Ya, anak dari kekasihnya yang telah meninggal. Kabar hamilnya Cecilia ini membuat saudara laki-laki Adrian yang bernama Tom, yang sepertinya sudah bersekongkol dengan Adrian ini mendatangi Cecilia dan memintanya kembali ke Adrian dan membesarkan anak tersebut bersama. Namun Cecilia menolak tawaran tersebut karena dia tidak mau menderita lagi hidup bersama Adrian. Dengan sigap dan cepat, Cecilia pun berhasil mencuri pulpen dari tas Tom. Karena Cecilia menyadari satu-satunya cara untuk membuktikan kalau selama ini makhluk yang tak terlihat tersebut yang terus menerornya adalah Adrian, adalah dengan memancingnya datang dengan membahayakan keselamatannya. Cecilia pun berpura-pura mencoba membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pulpen. Ya, pulpen. Dan akhirnya momen itu datang. Dengan sebuah pulpen, Cecilia mencoba melukai tangannya untuk memancing makhluk itu datang. Dan akhirnya, boom! Cecilia berhasil menyerang makhluk tak terlihat tersebut hingga menyebabkan pakaian tembus pandang tersebut menjadi malfungsi alias rusak. Dan di situ secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa makhluk tersebut merupakan Adrian yang memalsukan kematiannya dan memakai baju tembus pandang ciptaannya sendiri untuk mengikuti dan menyiksa Cecilia. Keributan tersebut akhirnya menarik perhatian para petugas keamanan. Adrian pun dengan gege dan sadis berhasil membunuh beberapa anak buah dari Laduxing tersebut dan berhasil melarikan diri. Namun Cecilia di situ tidak tinggal diam. Cecilia akhirnya berhasil mengambil pistol dari petugas keamanan yang tewas. Cecilia mencoba menembak Adrian namun gagal. Marah, kesal, letih, lesu, mau berubah menjadi kuda lumping. Adrian pun mengancam akan menyakiti orang terdekat Cecilia jika ia tidak menurutinya. Alhasil Adrian berhasil kabur. Tidak patah semangat karena Cecilia sering nonton filmnya Naruto. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengikuti Adrian dan kabur dari rumah sakit tersebut. Karena khawatir dengan ancaman Adrian, Cecilia akhirnya nyolong mobil dan bergegas pergi ke rumah sahabatnya James dan memberitahu bahwa Adrian telah menjadi The Invisible Man alias manusia yang tidak terlihat. Namun apa daya, makhluk tak terlihat tersebut ternyata sudah sampai duluan di rumah James dan berhasil melukai James dan anaknya Sydney.
Pada momen genting tersebut akhirnya Cecilia berhasil menjadi laduk sing yang datang tidak terlambat ya, dan berhasil menembak mati si makhluk tak terlihat tersebut. Tapi betapa kagetnya si Cecilia ketika ia berhasil membunuh The Invisible Man. Ia mendapati sosok di balik kostum tersebut bukanlah Adrian, melainkan Tom. What? Setelah akhirnya James percaya dengan Cecilia dengan apa yang sudah ia alami, James yang merupakan anggota polisi segera memerintahkan pasukannya untuk menelusuri rumah mewah Adrian. Dan boom, di situ Adrian ditemukan dengan kondisi tengah disekap. Adrian yang diselamatkan oleh polisi mengaku bahwa selama ini ia dikontrol oleh Tom dan semua perlakuannya merupakan suruhan. Cecilia yang tentunya tidak percaya karena dia tahu betul seperti apa sifat asli dari Adrian, menganggap itu semua adalah kebohongan Adrian untuk menutupi semuanya. Hingga akhirnya Cecilia menyadari satu-satunya cara untuk lolos dari sang mantan adalah mengikuti permainan Adrian. Di akhir cerita, diam-diam James mengantar Cecilia untuk pergi ke rumah Adrian untuk makan malam bersama. Dan perlahan Cecilia mencoba mendapatkan pengakuan bahwa Adrianlah yang membunuh kakak Cecilia yang bernama Emily. Namun, hal tersebut bukanlah tujuan utama dari Cecilia, melainkan untuk mengalihkan perhatian. Kalau kalian ingat, pada pertengahan film, Cecilia terlihat mengambil baju tembus pandang kedua tersebut dan menyembunyikannya di belakang lemari baju Adrian. Berpura-pura ingin mandi dan membersihkan diri, Cecilia pergi untuk mengenakannya dan boom, Cecilia akhirnya nekat membunuh Adrian dengan cara yang sama. Pria tersebut membunuh kakaknya. Dan untuk menyempurnakan rencananya, ia menggunakan kamera pengawas sebagai alat bukti. Rekaman kamera tersebut memperlihatkan Adrian yang bunuh diri dengan memotong tenggorokannya, dan tentunya adegan Cecilia yang pura-pura terkejut dan kaget dengan apa yang dilakukan oleh Adrian semakin menunjang bahwa dia bukanlah pelakunya. Wah, ending yang sangat tidak diduga-duga ya. Keren parah. Oke cuy, itu dia rangkuman film kita kali ini, The Invisible Man. Meskipun ini adalah film remake, tapi suasana horornya tetap masih bisa kita rasakan dengan multiple jump scare yang dikemas apik banget sepanjang film. Oke, saya sampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton rangkuman filmnya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Jaga selalu kesehatan, salam sehat, jauhi maksiat, dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa, dadah.